Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap hati kami, supaya firman-Mu boleh menyapa hati kami, sehingga hidup kami boleh terberkati oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yoel 2 ayat 27. Yoel 2 ayat 27, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan dan Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dalam sebuah ilustrasi, ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kekayaan. Hidupnya penuh dengan kelimpahan. Mereka adalah pasangan yang romantis dan mereka saling mengasihi. Tetapi hidup mereka tidak selamanya mulus. Tidak selamanya hanya kasih sayang yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Ada suatu ketika suaminya mendapatkan suatu masalah, hatinya tergoncang. Mengapa demikian? Karena selama mereka hidup menjadi suami istri, suaminya menutupi sesuatu dari istrinya, yaitu bahwa ia adalah seorang penjudi kelas kakap. Ia gelisah, ia menyesali perbuatannya, karena ketika itu dia mendapatkan masalah yang sangat besar. Ia terlilit hutang sehingga seluruh harta kekayaannya harus disita oleh bank. Semakin hari ia semakin gelisah, dan akhirnya ia memberanikan diri untuk mengaku kepada istrinya dengan mengatakan, "Sayang, maafkan aku telah berdosa membohongi dirimu selama ini dengan tidak mengakui bahwa selama ini aku menafkahi engkau melalui pekerjaan yang tidak benar. Aku menyesal dan aku sungguh meminta maaf." Lalu, apa yang terjadi? Apa istrinya lakukan? Di balik dugaan, ternyata istrinya datang memeluknya dan menangis dalam pelukan suaminya sambil berkata, "Aku memaafkan engkau. Mari kita hidup dan tinggalkan segala dosa di masa lalu. Kita tinggalkan semua harta kekayaan yang kita dapatkan dari pekerjaan yang tidak benar. Mari tinggalkan belenggu dosa yang selama ini ada dalam hidup kita, dan kita memulai masa depan yang baru." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pasti selama menjalani hidup kita juga mengalami hal yang demikian. Pasti selalu ada hal yang kita sesali. Ada masa lalu yang tidak dapat kita lupakan, yang menyakiti hati kita, yang membelenggu kita hingga masa kini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang perlu disesali kecuali dosa. Hanya dosa yang perlu kita sesali dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sejatinya dalam hidup ini kita hanya perlu menyesali dosa dan meminta pengampunan dari Allah semata. Karena ketika kita mengalami kekalahan, kita malu, itu hanya sementara. Hanya berlangsung, kira-kira berjalan hanya 1 tahun. Ketika kita mengalami pekerjaan yang buruk, kita pasti merasa malu, tapi hanya berlangsung selama 2 tahun. Tetapi ketika kita mengalami dosa yang menimbulkan rasa malu bagi sesama kita manusia dan bagi Tuhan Allah, pasti penyesalannya adalah seumur hidup kita. Kita dibelenggu dosa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, meskipun dosa telah banyak kita lakukan, meskipun penghukumanlah yang seharusnya layak kita dapatkan, tapi penghukuman itu Tuhan pakai untuk menegur kita, mengingatkan kita, kembali membawa kita ke jalan yang Tuhan inginkan, ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghukum kita semata-mata bukan untuk membinasakan kita, melainkan hanya untuk mengajak kita kembali pulang.
Sebagaimana kisah suami istri yang romantis demikian, saling memaafkan ketika salah satu menyakiti hati pasangannya dan meminta ampun, lalu memberikan pengampunan. Begitu jugalah firman Tuhan hari ini memberikan kita kesempatan untuk bertobat, sehingga ketika kita dibelenggu rasa malu atas dosa-dosa kita di masa lalu, Tuhan berkata, "Pulanglah, aku mengampunimu, dan bertobatlah." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari selidiki hatimu, mari persiapkan dirimu dan datanglah dalam hadirat Tuhan dan minta ampun atas dosa-dosa yang selama ini membelenggu engkau, karena yakinlah pengampunan akan dosa-dosamu telah Tuhan berikan, dan itulah yang menyebabkan engkau melupakan masa lalu dan menyebabkan engkau melupakan hal yang membuat engkau malu dari dosa-dosamu. Amin. Kita berdoa. Benar Tuhan bahwanya Engkau yang mampu melepaskan kami dari belenggu dosa. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau telah memanggil kami pulang menyesali dosa-dosa kami, kami percaya juga Engkau yang telah menguatkan kami, memperbaharui hidup kami. Kuatkan kami Tuhan menjalani kehidupan kami, sehingga hari-hari kami hanya penuh dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.